Ayah Bibi kini tentu saja masih merasakan duka yang mendalam karena kehilangan anak dan menantu tercinta dalam waktu yang bersamaan. Takdir Gala yang kini juga telah menjadi anak yatim piatu di saat usianya masih balita tentu semakin membuat Faisal terenyuh hatinya. Namun hatinya tentu saja terhibur karena banyaknya bantuan yang datang kepada keluarganya untuk masa depan Gala. Namun hatinya tentu saja terhibur karena banyaknya bantuan yang datang kepada keluarganya yang diberikan untuk masa depan Gala. Donasi yang tiada henti-hentinya untuk rumah Gala di masa depan membuat kegelisahan Faisal terkait masa depan Gala di kemudian hari sedikit terobati. Ayahanda Bibi pun banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh netizen dan masyarakat untuk Gala. Karena bagi Faisal, membantu anak yatim piatu akan membawa berkah dan pastinya Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalas semua kebaikan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak dan anggota masyarakat kepada Gala. Ya itu ya sependapat lah dengan saya. Tapi ya, kalau kita kan tidak bisa berbuat banyak. Ya nanti masyarakat lah yang akan menilai, netizen lah yang akan berkomentar, kan gitu. Ya kita lihat aja. Kita lihat aja perkembangan selanjutnya. Masyarakat yang akan menilai, netizen yang akan berkomentar. Kalau bagi saya enggak. Kenapa? Dia enggak punya mobil sekarang. Mobilnya udah tabrakan, tidak asuransi, tidak diganti. Sekarang mau jalan ke mobil saya. Mau pergi ke umpamanya bawa Gala kemana? Bawa mobil saya. Kan itu persoalan ibu itu. Anak saya mau pergi kemana? Seharusnya bawa mobil saya, pakai mobil saya. Akhirnya tergerak hatinya. Kalian perlu mobil, ini mobil kalian satu. Saya kasih. Kan begitu. Kok mendengar suasana di mananya lagi keruh suasana? Nggak ada yang keruh suasana, baik aja. Dikasih puji. Kan puji yang dikasih. Karena dia salut dengan cara puji. Itu persoalannya. Tentu kegunaannya tentu untuk bawa Gala ke sini kemana, juga untuk puji. Kan begitu. Artinya puji yang dikasih. Oke. Menyerah aja saya ke Tuhan deh. Saya serahkan saja kepada Tuhan. Yang penting saya berusaha. Dengan keyakinan saya berusaha, saya serahkan kepada Tuhan. Sebab siapapun yang akan berbuat, siapapun yang akan memutuskan sesuatu tentu harus melihat kepada Tuhan kan harus dipertanggungjawabkan. Maka kita serahkan saja. Bagi saya terima apapun. Kita serahkan ke pengadilan dulu. Ya sangat senang sekali dia. Ya artinya ya, suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi dia dapat mobil kan. Dia aja bawa mobil belum begitu bisa, sekarang udah dia kasih mobil. Wah, ini suatu yang luar biasa nih. Mobilnya juga mobil bagus itu, bukan mobil apa ya, bukan luar mana tuh, saya nggak tahu dah. Tapi oke lah mobilnya mah, saya bagus itu, senang banget. Kemarin kan mau diajak, mau belajar mobil, udah lama sih. Cuma karena COVID, saya bilang tunggulah sabar dulu COVID. Nanti di atas mobil kan beberapa orang, kamu kena COVID, resiko. Nanti juga belajar juga nggak lama, ya paling sebulan atau umpamanya. Kadang seminggu kita udah bisa, kadang sebulan dah bisa. Tenang aja lah, kan saya bilang itu. Akhirnya mundur sampai sekarang belum juga kan begitu. Jadi mungkin ya udah agak luang waktu sedikit, mungkin kan belajar. Kenapa? Mungkin di umurnya udah punya SIM segala macam. Udah 19 tahun. Kenapa kalau pas perempuan juga bawa mobil? Saya sangat khawatir dalam hal ini. Kalau bawa mobil sekarang, jangankan anak saya sendiri sekarang sangat khawatir saya bawa mobil. Sejak kejadian anak saya ini, saya mungkin ya kalau memang kesibukan saya bertambah mungkin akan pakai driver juga saya. Kenapa? Udah gemetar, udah takut saya sekarang. Sekarang belum kan dia nggak begitu sibuk juga sekarang. Kalau sibuk dia ya melihat situasi lah, kita sesuaikanlah dengan kondisi. Alhamdulillah kalau ada dari Tommy lagi ya sangat bersyukur saya. Ini kan apa ya? Ini kan anak yatim piatu. Apa yang diberikan itu akan kembali. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan begitu.
Kalau makin kita perhatikan anak yatim piatu ini, ya dia akan kembali kebaikan. Gitu. Ya, mungkin mereka tergerak hatinya untuk memberi, ya apalagi sekelas kami. Iya, itu bukan sembarang orang kan, dia nilai juga dulu, dia lihat juga dulu. Bukan istilahnya kalau bagi saya bukan tiba-tibanya tahu dia dulu kan, gimana orang ini, gimana anak ini, siapa bapaknya, dia harus tahu dia. Karena tahu dia, karena dia ngerti, dia kan orang baik. Kalau tidak orang baik, dia bergaul dengan bapaknya, dia bergaul dengan maknya, berarti menurut kami orang baik. Makanya dia orang baik, bapaknya orang baik, kesinilah saya. Kalau yang lain kan belum tentu kan. Ini menurut saya, itu kan pemikiran saya. Alam lah, hanya Tuhan dengan dia yang tahu. Lu tadi kesini kan, jadi kesini. Ya, antara keluarga saya dengan keluarga dia udah terjalin hubung kekeluargaan. Sepertinya dia mengerti dengan keadaan kami dan mengerti dengan perkembangan anak saya, sehingga dia mempunyai suatu harapan-harapan terhadap saya, anak saya. Melihat perkembangan anak saya, kan masih ada anak saya 3, itu mungkin dia sudah memberikan harapan-harapan agar mungkin akan dia didik atau untuk cara bisnis atau apa. Sepertinya dia merespon anak saya. Jadi menurut saya nyambung. Jadi udah nyambung, kekeluargaan kami itu udah nyambung. Jadi mungkin ini akan semakin membaik. Kami ya udah seperti keluarga lah. Dia kesini belum berapa kesini. Jadi dia berarti kalau dia kesini mungkin tidak senang nggak temu lagi dengan bapak kali. Kenapa? Dia udah merasa saya ini sebagai keluarganya. Bertemu dengan ibu, sekeluarganya. Bertemu dengan Gala, dia udah merasa anaknya. Akhirnya dia datang kan. Dia selalu ngomong pesan, jangan sangat segan om katanya. Telepon aja saya. Itu kan benar-benar orang baik dia kan. Telepon apa aja masalah telepon. Oke. Gitu. Sekarang tergerak hatinya, diberikan sumbang segitu. Hasil lelang dari buku, ya itu kan karya dia kan. Ya itu berarti kan bernilai karyanya. Apapun yang dia buat udah bernilai. Karena dia punya nama kan. Apa yang dia kerjakan selalu bermanfaat kan, memberikan kontribusi baik kepada rakyat atau kepada masyarakat kan gitu kan. Kalau dia nggak punya nama ya nggak laku lah, nggak jalan. Karena dia punya nama, memang sudah terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang dia ciptakan, apa yang dibuat, apa yang dia bikin kan masyarakat tuh dijual laku kan. Itu bukti bahwa dia tuh memang orang yang baik, orang yang benar. Ayah Bibi pun menjelaskan bahwa di awal-awal ketika duka cita atas kepergian Vanessa dan Bibi, begitu banyak pihak yang ingin memberikan bantuan kepada keluarga Bibi. Namun Faisal mengatakan justru dirinya menolak karena takut akan menjadi fitnah terkait penjelasan uang yang diberikan oleh para sahabat dan keluarga serta handai taulan. Namun, seiring berjalannya waktu, pada akhirnya teman Vanessa dan Bibi lah yang berinisiatif membuat donasi untuk Gala dengan menggunakan rekening khusus. Mendengar ide tersebut, Faisal pun pada akhirnya setuju agar kelak di kemudian hari adanya transparansi terkait dana donasi yang saatnya nanti akan dipergunakan untuk masa depan Gala. Salah satunya adalah rumah masa depan Gala. Alhamdulillah ada namanya Ibu Anggi, itu pengurus dari P3 dan terus bersama Angkatan Muda P3 itu menyerahkan sebuah mobil untuk Puji dalam rangka dia menjaga dan memelihara si Gala Ski. Mungkin selama ini ibu tuh memperhatikan, karena ibu tuh udah semenjak meninggal udah beberapa kali datang. Dia lihat, tertarik dengan sikap Puji, dengan tata cara Puji menjaga Gala, mengasuh Gala, sehingga dia tersentuh hatinya, tergerak hatinya untuk memberikan sebuah mobil. Ya alhamdulillah bilang saya itu aja. Si Puji yang pertama kali mungkin suka juga dengan anak kecil. Yang kedua, memang ya namanya seorang perempuan tentu rasa keibuan itu ada. Terus memang udah lama dia sama Puji, si Gala ini udah lama. Dulu kan semenjak dapat permasalahan si Vanes, dulu kan dia tinggalkan sama si Puji. Jadi semuanya itu memang nempel si Gala ini sama Puji itu. Memang. Jadi kan bermula dulu kan begini, saya nggak meminta donasi, saya nggak meminta, nggak mengemis-ngemis saya, supaya saya luruskan dia.
Oh, awal-awal begitu musibah datang, setelah selesai musibah beberapa hari. Jadi orang banyak ingin memberi saya uang, mendonasi. Saya bilang, saya takutnya nanti fitnah banyak datang ke saya. Wajib masuk duit kan begitu ya. Begitu saya kira udah cukup lah untuk beli biaya kubur segala macam. Kemudian saya nggak stop. Kenapa? Ini nanti fitnah. Duit nggak seberapa masuk, fitnahnya besar. Tentu saya teraniaya. Anak saya masih banyak. Jadi waktu itu saya pikir saya tolak. Setiap orang WA saya, Pak, minta nomor rekening saya ada donasi. Tunggu dulu, jangan. Akhirnya omong-omong itu terdengar oleh teman-temannya Panes, Tama Pebi. Nah, Pak, kalau begitu bagaimana kalau saya buka rekening? Ya boleh, bukalah. Tidak apa-apa, bukalah rekening, nanti kalau ada yang nanya ke sana aja. Jadi kan ada satu pintu. Saya bilang begitu sama si Ica. Ica bilang, tapi rekening jangan saya sendiri, Pak, katanya. Ya enggak apa-apa, sendiri aja juga enggak apa-apa. Jangan, Pak, nanti orang berprasangka lain lagi. Mendingan berdua, Pak. Atas nama Bapak juga, atas nama saya satu. Jangan Bapak lah. Kan Bapak udah menghindar. Sama Ibu, Pak. Ah, boleh, dibuka lah rekening sama Ibu. Jadi kalau pengambilan duit memang harus berdua. Nah, jadi ya itulah yang terjadi. Artinya setiap orang yang menyumbang saya kirim. Bukan saya nggak ikut ngirim. Ya orang udah kenal, di mana tahu orang mungkin di Instagram kali ya, nomor rekening, sehingga orang masukkan ke situ. Sejauh masih ada orang berdonasi, artinya masih ada orang mau perhatian menyumbang ke situ. Ya kita welcome aja, tidak ada masalah bagi saya. Kita kan tidak meminta, tidak mengemis bukan kita ya. Kalau ada ya sudah. Mungkin saja tidak tertutup kemungkinan nanti kami kan anggotanya kan banyak sekarang, pengurusnya kan banyak. Ya kalau umpamanya lebih daripada target, ya mungkin kita tidak tertutup kemungkinan untuk berikan ke lain sebagainya. Itu tidak tertutup. Tentu kita ada target kita tentu ada dalam kepala kita. Iya pastilah, itulah pasti. Memang keinginan kita seperti itu. Kita ingin berbagi dan peduli. Itu kita harus ada kepedulian juga kepada orang kan begitu. Cuman sekarang kan orang peduli kan, dia aja WA masuk apa segala macam kan peduli orang melihat kondisi yang saya alami ini. Nah, sekarang aja kasusnya begini kan, tambah peduli orang dengan keadaan saya yang menurut mereka saya kan apa adanya aja. Saya bagaimana kejadiannya, bagaimana persoalannya, ya begitulah saya. Pokoknya orang peduli. Ya alhamdulillah saya terima kasih sekali. Makasih sekali kepada Ibu yang antar mobil ini sama anggota muda P3. Saya sangat berterima kasih atas perhatiannya. Itu bagi saya sesuatu yang tidak ternilai harganya. Kepercayaan dan keyakinan. Itu kan kepercayaan yang diberikan. Itu tidak ternilai. Bukan satu mobil, itu lebih banyak mobil itu menurut saya. Pertama kali memang udah rencana sama teman-teman. Terus alhamdulillah juga teman-teman di Instagram, di sosial media juga banyak yang mendukung. Terus tadi malam mencoba untuk obrolkan dengan keluarga, terus ternyata alhamdulillah didukung gitu selama positif. Dan juga sebelum terjadinya aku membuat seperti ini, kita juga udah ngobrol sama pihak, kan kita kan teman yang di Jakarta dan banyak juga sahabat-sahabat yang di Surabaya juga saya juga informasi. Dan insya Allah nantinya rencana rumah yang kita mau belikan untuk Gala kan nggak bisa atas nama Gala, jadi nggak mau salah satu pihak, jadi pihak dari pihak ibu atau bapaknya, jadi mungkin akan ditaruh atas nama yayasan. Setelah itu mungkin 17 tahun bisa dipindahkan ke atas nama Gala. Ya definisi mengemis itu kan beda-beda ya gitu. Jadi kalau mereka mendefinisikan ini mengemis, justru netizen lebih pintar lah arti dari mengemis itu seperti apa. Justru siapa yang mengemis sebenarnya gitu. Mereka juga keluarga tidak mampu. Kalau misalkan dari keluarganya bilang ya nanti kita beliin rumah buat Gala, ya coba aja buktiin bisa beliin nggak. Kalau memang ternyata keluarganya siapa? Om Dodi bisa beliin rumah untuk untuk Gala, ya mungkin donasi itu akan kita donasikan ke tempat yang lebih, misalkan di rumah yatim piatu atau apa. Kalau memang dia bilang ya kan kita bisa beliin, nantinya kita bisa beliin kok rumah untuk Gala kan gitu. Kalau memang dia bisa buktikan dia bisa beliin rumah untuk Gala, katanya kan dia bisa beliin, ya udah coba buktiin aja. Kalau memang dia dibilang tidak dilibatkan, itu salah banget. Karena aku kan memang
tidak berhubungan baik ya sama ayahnya Vanessa, bahkan ya bahkan pada saat itu dulu ada momen yang ceritanya juga nggak enak dari almarhum gitu, almarhumah. Nah jadi aku tahu sifat dan sikapnya, aku mewakilkan, aku hubungi dari keluarga itu Jeki, Cynthia yang kemarin dia bikin fitnah itu. Nah itu aku hubungi bahwa kalau aku ada buat ini sih mau buat donasi, tolong disampaikan ya, kamu mewakilkan keluarga, tolong sampaikan kami teman-teman Vanessa kita mau buat donasi untuk rumah Gala yang dimana rumahnya ini 3 bulan kontraknya udah mau habis gitu. Responnya sendiri? Jadi pihak sana nggak perlu khawatir kalau misalkan kita nggak transparan atau apa. Aku selalu memposting juga berapa nominalnya. Terus pada saat aku ke bank juga aku dokumentasikan gitu. Jadi pasti semuanya tahu mengenai donasi ini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan dalam kesempatan kali ini, Faisal pun kembali menanggapi rencana Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam ibunda Vanessa. Menurut ayah Bibi, dengan adanya rencana dari Dodi Sudrajat tersebut, dirinya sama sekali tidak setuju dan menentang keras dengan rencana pemindahan makam Vanessa. Menurut Faisal, Vanessa dan Bibi kini sudah tenang di alam sana. Susah saya menjawabnya gimana ya. Kalau dia mau memindahkan, ya terus ya saya mau berbuat apa? Kalau tanya harapan Bapak bagaimana? Harapan saya nggak usah dipindahkan. Karena bagaimana? Dia udah tenang di situ. Udah tenang dan udah nyaman lah, jangan ada diusik. Itu kalau harapan saya. Tapi kalau apa tindakan saya, ya nggak bisa. Apalah yang mau saya lakukan? Kalau dia mau ambil anaknya dari situ ya. Karena bagi saya kemarin karena dia meninggal berdua, kata orang di TV saya dengar itu seperti cinta mati dia, ya berarti sehidup semati. Nah sehidup serumah dia, semati dia itu satu ruang. Nah sekarang mau dipisahkan, ya bagi saya sih nggak bisa menahan ya. Kalau saya nggak bisa menahan, ya monggo. Tapi kalau harapan, ya sedapat mungkin janganlah. Nah, itu. Jadi dimimpiin soal pemindahan itu. Jadi kan wasiat itu Dimimpiin, ya itu memang suatu apa ya, sesuatu yang susah saya menjawabnya. Dimimpiin, saya juga mimpi. Nggak perlu lah saya sampaikan kan begitu. Kalau mimpi itu kan satu ya gimana ya, terserah dia lah. Saya nggak bisa jawab saya itu mah. Orang sudah secinta sehidup semati, sekarang kita memisahkan orang itu kalau bagi saya sih kurang baik. Saya nggak mau saya pisahkan. Kalau saya, kalau mereka mau, ya itu urusan mereka.